sudah ada KIP ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah kan. Iya. Angkanya nggak main-main loh, 15 triliun setahun yang ditujukan untuk sekitar 1 juta lebih. Jadi sebetulnya pemerintah juga punya program. Itu yang saya maksud tadi, jangan dicampurkan dua hal ini. Program MBG itu satu hal, program untuk membantu mahasiswa bisa kuliah itu hal yang lain lagi. Bukan berarti pemerintah tidak mengerti dan kemudian tidak memberikan perhatian dan anggaran untuk program tersebut. Diberikan MBG, menurut saya sebagai anak FK itu tetap pemborosan karena hal itu diberikan bukan pada waktunya. Mungkin sekarang ditambahkan aspek ibu hamil. Tapi berarti masih ada pemborosan di mana anak SD dan SMP masih diberikan misalnya. Di mana anak SD dan SMP masih diberikan misalnya. Sekarang kita tanya, di sekolah-sekolah ini kalau seandainya anak-anaknya yang keterima PTN diberikan UKT gratis sampai lulus, apakah mereka menolak? Tentu tidak kan? Kalau seandainya pemerintah membeli opsi nih kepada sekolah-sekolah, kalian ingin MBG atau kalian ingin anak-anak kalian ketika diterima kuliah akan bisa gratis, mereka akan bisa menyelesaikan studinya. Kira-kira mana yang mereka pilih? Apakah negara pernah memberikan opsi itu? Itu demokrasi, Bang. Ketika pemerintah memberikan opsi kepada mereka supaya mereka bisa punya kebebasan untuk memilih. Itu topik yang lain lagi itu. Oke. Topik yang lain lagi itu sudah. Lanjut. Itu sudah keluar dari topik MBG. Oke. Gini, pemerintah itu diberikan mandat pada awal tahun pemerintahannya untuk menjalankan satu program. Mandat itu sudah diberikan selama 5 tahun. Tapi apakah harus sporadis? Pemerintah bisa menjalankan. Soal dalam implementasi nanti ada koreksi, itu silahkan gitu. Tapi saya balik lagi ya, soal MBG itu satu hal, soal uang kuliah itu hal yang lain lagi. Jangan dicampur-campur. Sudah ada KIP ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah kan. Angkanya nggak main-main loh, 15 triliun setahun yang ditujukan untuk sekitar 1 juta lebih mahasiswa. Jadi sebetulnya pemerintah juga punya program. Itu yang saya maksud tadi, jangan dicampurkan dua hal ini. Program MBG itu satu hal, program untuk membantu mahasiswa bisa kuliah itu hal yang lain lagi. Bukan berarti pemerintah tidak mengerti dan kemudian tidak memberikan perhatian dan anggaran untuk program tersebut. Jadi fakta yang sesungguhnya begini kawan-kawan, kursi yang tersedia di perguruan tinggi itu ada sekitar 627.000. Nah, ada 60.000 yang tidak terisi itu harus dibagi dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori memang kursi kosong karena yang mendaftar ke sana tidak memenuhi nilai kualifikasi yang dibutuhkan. Masuk ke kedokteran ini kan ada nilai tertentu kan. Saya punya seorang teman ya, anaknya mau masuk kriminologi UI. Nggak masuk dia, mungkin karena skornya itu tidak sampai batas minimal. Nah itu angkanya 42.000. Jadi dari 60.000 itu yang memang tidak mendaftar ulang sesungguhnya cuma sekitar 18.000 kurang. Yang 18.000 itu kalau dibagi dengan 627.000 kursi yang tersedia itu angkanya 2,8%. Itu pun juga kalau diteliti lebih jauh itu kan ada macam-macam alasannya. Ada yang bukan pilihan favoritnya, iseng-iseng misalnya begitu, atau mendaftar di dua perguruan tinggi sekaligus, UI sama ITB misalnya. Ya karena senang kedokteran, ambil kedokteran, padahal diterima juga, kursi kosong dia. Nah, kemudian yang berikutnya masuk sekolah kedinasan, atau yang ketiga dia daftar KIP, tapi KIP itu kan nggak bisa semua orang. Orang keluarga yang tidak mampu, nah tidak memenuhi syarat di situ, akhirnya tidak mendaftar gitu loh. Yang jelas pemerintah dalam ini Kemendikbud itu sudah mendatangin orang-orang, udah ngontak orang-orang yang tidak masuk ke sekolah atau kelas-kelas yang kosong itu.